Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kembali kita bersama hari Jumat Sayyidul Ayyam, berbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan bagi kita laki-laki jangan sampai kita tertinggal salat Jumat, dan berdoa di akhir hari ini, berbanyak berbuat baik, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, isti'anah billah. Dan dijelaskan oleh para ulama, atau banyak para ulama membaca salat al-kahfi di hari ini, dan memaksimalkan amal-amal lain, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa, kita membuka sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi dan Ustadz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Saya izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar dapat menjadi pemuda yang taat, yang mendapatkan naungan pada hari kiamat? Karena usia saya baru 15 tahun dan belum mempunyai ilmu yang begitu banyak. Saya bingung amal-amal apa saja yang harus diutamakan agar dapat menjadi pemuda yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tidak ada amalan yang lebih baik daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kemurnian iman dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan. Maka yang pertama adalah jaga iman kita dan esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peribadatan kita, dan jaga diri dari kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan. Itu hal yang penting. Yang kedua, tentu saja menuntut ilmu, karena kita nggak akan pernah tahu iman, nggak pernah tahu tauhid, nggak akan pernah tahu kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan kecuali dengan ilmu. Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Dan ilmu adalah pintu gerbang dari seluruh amal soleh dan seluruh keyakinan. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih 15 tahun, kita harus mulai belajar yang benar dan belajar rutin. Di samping kita belajar misalnya kajian tematik atau ada tabligh akbar dan lain-lain, itu bagus.
namun juga kita harus punya waktu untuk duduk di majelis rutin dan mengkaji buku-buku para ulama secara utuh dari awal sampai akhir sesuai dengan jenjang kita, karena man thabata nabat, barang siapa yang konsisten, barang siapa yang rutin, dia akan kokoh, dia akan tumbuh, dan dia akan berkembang. Jadi pentingnya ilmu dan mempelajari ilmu. Lalu yang berikutnya, bicara jangka panjang. Bicara jangka panjang dan karena sekali lagi kalau kita bicara jangka pendek selalu akan lebih mudah tergelincir. Syaitan akan membisikkan, mumpung masih muda, nanti juga ke depan kita bisa taubat, lalu kapan lagi nyoba, mumpung ada kesempatan, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ingin bicara jangka panjang yang besar, kita harus start sedini mungkin, dan pencapaian luar biasa, baik secara duniawi apalagi akhirat, itu butuh proses panjang, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah sunatullah. Maka start sedini mungkin, karena kita tahu bahwa untuk bisa, kalau dalam agama ya, untuk bisa mencapai derajat ihsan, kita harus melewati Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Dan dengan ihsan semuanya tercover, baik Islam maupun iman. Dan itu bukan proses 1-2 tahun, itu bukan proses 3-4 tahun untuk bisa sampai derajat tertinggi atau ihsan. Dan dalam proses menata hati pun butuh waktu bertahun-tahun. Sampai ulama sekali Ibnu Munkadir rahimah mengatakan, kabatu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku berjuang menundukkan diriku dan nafsuku selama 40 tahun sehingga aku bisa istiqomah, aku bisa stabil, dan aku bisa konsisten. Jadi menata hati dalam iman, dalam tauhid, dalam bertakarrub itu butuh waktu. Kalau hanya berubah casing atau berubah penampilan, mungkin kita bisa berubah dalam waktu cepat. Tapi merubah hati kita, jiwa kita, karakter kita, mentalitas kita, itu waktu. Jadi kalau kita nggak start sedini mungkin, dikhawatirkan kita tidak sampai tujuan dan kita tidak bisa maksimal. Jadi bicara jangka panjang dan start sedini mungkin. Lalu jaga hawa nafsu kita tentu saja. Karena sekali lagi seringkali anak muda tergelincir dari sisi syahwat dan dari sisi hawa nafsu, seringkali tergelincir dari sisi hal tersebut. Maka jagalah hal itu. Nabi kita SAW bersabda, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Allah itu kagum dengan anak muda yang tidak punya syahwat untuk maksiat, tidak punya syahwat untuk atau hawa nafsu untuk maksiat. Itu menunjukkan bahwa sampai Allah kagum, itu menunjukkan bahwa ini susah sekali untuk anak muda. Ini sulitnya minta ampun. Jadi hawa
hawa nafsu dan syahwat untuk maksiat ini momok besar bagi anak muda. Kalau kita bisa kendalikan dan kita bisa redam, maka kita membuat Allah kagum dengan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah, amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya, dan semoga Allah limpahkan ampunan bagi Imam Nawawi, para ulama, begitu juga untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, saya sudah 9 tahun bekerja di sebuah perusahaan, namun beberapa tahun belakangan saya sering berkonflik dengan atasan yang menyebabkan mental health saya kurang baik. Tolong beri saya pandangan dan nasihat, apakah bijaksana memutuskan resign dan mencari yang lain padahal saya sudah berkeluarga dan punya 2 putri kecil? Apakah saya termasuk menzalimi orang lemah, anak dan istri atas nama mental health? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Syukran, barakallahu fikum, barakallah. Hadirin Allah muliakan. Masih cukup global pertanyaannya. Namun kalau sebagai bahan pertimbangan, yang pertama istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, minta dipilihkan yang terbaik. Lalu yang kedua, musyawarah dengan orang-orang yang mengenal kita dan kondisi kita, serta punya pandangan yang tajam dan bijak. Karena orang beda-beda. Orang beda-beda. Jadi musyawarah itu penting. Makanya kaidah para ulama, la yandam man istakhara Allah wa syawara ahla tilkal mas'alah. Tidak akan menyesal orang yang kalau sebelum mengambil keputusan ia istikharah, lalu ia berdiskusi dan bermusyawarah dengan orang-orang yang punya kapasitas di masalah tersebut. Jadi itu penting untuk kita lakukan, apalagi ini berkaitan dengan mental illness. Bicara dengan orang-orang yang punya kapasitas, mereka mengenal kita dengan baik, mereka tahu potensi kita atau dekat dengan kita, mereka punya sudut pandang tajam, mereka bijak, mereka nggak emosional, mereka nggak provokatif pada dalam keputusan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, sebagai masukan juga, gunakan kaidah ta'arud bainal maslahatain atau ta'arud bainal masalah wal mafsadah. Terapkan kaidah apabila berbenturan antara maslahat dan mafsadat. Sebagai contoh, kalau kita mau resign, pertanyaannya apa opsi, apa plan B kita, apa opsi berikutnya, atau apa plan berikutnya, apa pilihan yang lain. Kalau kita resign dan kita nggak ngapa-ngapain dan akhirnya kita tidak bisa menafkahi dan memberikan hak kepada keluarga, maka bersabar lebih baik dalam perusahaan tersebut. Dan dinamika dalam dunia kerja ditemukan di hampir banyak perusahaan. Tapi kalau kita punya opsi lain dan suasana lebih sehat, atasannya lebih baik, maka tentu saja tidak ada alasan untuk tidak mencoba dan mengambil keputusan resign lalu pindah ke perusahaan tersebut, selama tidak menzalimi akad dan tidak menzalimi hak siapapun. Jadi ini tergantung faktor-faktor lain.
Allah Ta'ala misal, jadi pertimbangkan banyak hal. Tapi yang jelas bahwa kita butuh lingkungan kerja yang membuat kita maju ke depan. Tapi belum tentu lingkungan kerja itu semuanya baik-baik dan seterusnya. Enggak. Selalu ada misalnya, selalu ada tokoh misalnya pihak antagonis dalam dinamika, tapi ada penawarnya, ada yang menetralisir, ada sosok-sosok juga yang membuat kita maju ke depan. Tapi kalau di sebuah lingkungan kerja nggak ada yang membuat kita bisa maju, yang ada tekanan, yang ada hal-hal yang penuh dengan kezaliman, maka kita harus pikirkan untuk mencari yang lain. Dan jangan lupa istikharah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, guru-guru beliau, keluarga beliau, ustaz serta keluarga dan seluruh umat muslim, terutama di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, aku begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, mungkin ini agak panjang. Dimulai dari Juni 2004 saya mengalami masalah dalam rumah tangga yang hingga akhirnya terjadi perceraian sepihak dari pihak istri dengan alasan kesalahan dari diri saya. Sekian waktu saya berusaha untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan berusaha untuk berdamai agar rumah tangga kami bersatu kembali. Namun Allah SWT membuka sebuah cerita lain yang tidak saya ketahui sebelumnya, bahwa terjadi perselingkuhan sejak awal tahun 2024. Dalam perjalanan waktu dari kejadian tersebut hingga hari ini, Allah mudahkan saya untuk kembali belajar sholat dengan lebih baik, menuntut ilmu agama, dan menikmati ibadah-ibadah yang sebelumnya saya tidak rasakan. Ustaz, apa parameter bahwa kita lulus dalam ujian ketika Allah berikan kepada kita? Di satu sisi saya merasa gagal sebagai keluarga, merasa gagal juga sebagai ayah karena saat ini saya jauh dengan anak-anak dan tidak bisa mendidik mereka secara langsung. Tapi di sisi lain saya merasakan nikmat yang lebih baik, terutama dalam hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah afana wa mtalahu bi faddalana ala katsiri mimman khawa tafdila. Yang pertama, gagal di pertengahan jalan itu bukan akhir dari segalanya. Bukankah di perang Uhud kita gagal menang, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dan setelahnya terjadi pencapaian luar biasa sampai kota Mekah kembali bisa dibebaskan dari kesyirikan dan berhala-berhala berhasil dihilangkan. Jadi sekali lagi, kegagalan di tengah jalan itu bukan sebuah akhir dari semuanya dan bukan berarti selesai. Bahkan ada banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kita gunakan untuk keberhasilan di hari esok. Yang kedua, kalau memang perceraian sudah terjadi dan akhirnya tersingkap, terjadi perselingkuhan, maka bisa jadi itu cara Allah SWT menyelamatkan kita dari wanita yang tidak baik. Jadi bisa jadi itu bukan kegagalan, tapi itu penyelamatan. Kita diselamatkan dari wanita yang berkhianat, wanita yang tidak baik dan tidak menjaga kehormatan. Jadi belum tentu ini kegagalan, bisa jadi ini penyelamatan. Yang berikutnya, parameter berhasil dan lulus ujian adalah apabila kita menghadapi ujian itu dengan kejujuran, jujur kepada Allah, dan
kita sudah jelaskan arti jujur kepada Allah adalah yang pertama adalah ikhlas hanya mencari wajah Allah dalam menghadapi sebuah ujian. Yang kedua, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita minta tolong sama Allah. Yang ketiga, fillah, kita menjalani atau menghadapi ujian dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang Allah ridhoi dan tidak menggunakan cara yang haram. Kita menggunakan do's and don'ts dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tolak ukur lulus atau tidak. Bukan masalah selesai atau tidak, tapi apakah kita hadapi dengan jujur atau tidak. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.